Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, balik lagi nih bareng aku Ayu Wulandari. Dan pastinya kita kali ini akan membahas sesuatu yang beda, karena akan membahas mengenai ruang terbuka hijau yang di dalamnya juga membahas tentang pertamanan gitu ya. Tentu udah hadir juga nih narasumber di studio kami. Aku perkenalkan langsung ya sama Sobat Podcast TVRI Jawa Barat. Ada Bapak Rizky Kusruliadi selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pak Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih loh Pak udah menyempatkan diri datang ke studio TVRI Jawa Barat. Padahal kayaknya lagi sibuk-sibuknya kali ya, apalagi lagi musim hujan kayak gini. Udah senyum-senyum aja. Itu pohon-pohon yang tumbang-tumbang di jalan raya itu yang bertugas menata taman, menata kerapihan dan sebagainya di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bukan ya? Atau beda lagi? Iya, jadi intinya adalah bahwa kita salah satu tugas kita itu pertama memang mengurus taman. Ya. Kemudian kedua, bagian dari penataan RTH juga kita ada UPT atau unit pelaksana teknis yang melaksanakan pemeliharaan dan penghijauan pohon. Oke. Jadi pohon-pohon Kota Bandung itu masuk ke dalam yang kita lakukan proses pemeliharaan. Karena kalau Bandung termasuk diantaranya menanam pohon, penghijauan kayak gitu. Ya, semua termasuk diantaranya seperti itu. Oke, jadi untuk di Kota Bandung sendiri ada berapa ruang terbuka hijau hingga saat ini, Pak? Gini, kalau disebut berapa ruang terbuka hijau sulit ya Banyak banget soalnya. Ya, karena ruang terbuka hijau itu tidak hanya taman gitu ya, salah satunya taman. Yeah. Ada tempat-tempat lain seperti jalur hijau jalan, yang manjang sepanjang jalan atau median jalan. Oh, itu juga termasuk itu RTH. Masuk RTH seperti itu. Ada hutan kota yang di Taman Lansia, walaupun namanya Taman Lansia tapi sebenarnya konsep utamanya adalah hutan kota. Gitu. Karena ada perbedaan ya, kalau hutan kota itu dari konsep jenis tanamannya dia lebih seragam gitu ya, terus memang kawasannya memang dibikin untuk paru-paru kota seperti itu. Kita salah satunya itu kita punya Perda 5 tahun 2019 ya tentang penyerahan PSU, prasarana sarana utilitas perumahan. Jadi developer itu memiliki kewajiban bahwa pada saat dia membangun kompleks perumahan, dia tuh menyediakan fasos-fasum, ya, menyediakan fasos-fasum untuk warga kompleks perumahannya. Nah, tapi itu wajib diserahkan kepada pemerintah, gitu, wajib diserahkan kepada pemerintah. Sebenarnya kalau dilihat dari luasan sih untuk Kota Bandung ya, skala Kota Bandung itu aja, cuman jadi berpindah kewajibannya ke pemerintah kota gitu. Nah, salah satunya itu, dan itu cukup lumayan. Tahun 2022 saja saat ini sekarang kita sudah 14 perumahan yang sudah menyerahkan PSU-nya. Yang diserahkan tuh ada jalannya, ada drainasenya, ada lampu PJU-nya, ada RTH-nya yang berupa taman atau arena olahraga dan sebagainya. Itu yang pertama upayanya. Jadi kita menambah dari situ. Yang kedua, ya kita juga punya program Taman RW ya, karena banyak sekali RW di Kota Bandung yang juga memang belum memiliki taman. Ya, kita biasanya membeli dulu lahan RTH itu, membeli proses pembelian lahan, terus kemudian kita ubah menjadi Taman RW. Taman RW ini biasanya sifatnya sangat aktif biasanya. Aktif dalam artian gimana nih? Bisa diakses oleh warga masyarakat, tempat bermain anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar indahnya saja, hanya menikmati dilihat doang gitu. Baik, nah sejauh ini kalau dalam pandangan Pak Rizky sendiri, taman yang paling bagus yang telah dikelola sedemikian rupa di Kota Bandung di mana? Semuanya bagus. Jangan dong, kalau yang paling kan satu aja. Coba. Menurut saya nih yang paling ideal nih taman ini gitu loh, Pak. Enggak begini. Karena kalau taman itu kan dia memiliki konsep. Nggak bisa kita menyamakan sebuah konsep A dengan konsep B terus kita mengatakan konsep A lebih baik. Enggak. Makanya kita nyebutnya taman tematik. Nah, jadi seperti misalnya contoh ada taman superhero. Taman lansia gitu. Taman lansia. Terus kemudian ada, nah konsep-konsep yang muncul itu sebetulnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, gitu, seperti itu, gitu. Jadi
Nah, tugas kita memelihara supaya kondisi yang diinginkan oleh masyarakat itu tetap terjaga. Misalnya contoh taman lansia. Di situ kan banyak yang jalan kaki, olahraga harus segar. Artinya kita harus mempertahankan kondisi itu. Gitu. Tapi di sisi lain, misalnya ada taman Ajat Sudrajat ya kalau disebutnya, yang di jalan Lengkong Tablong ya, di situ. Itu kan yang ingin dilihat kan keindahannya, tapi nggak bisa diakses oleh warga masyarakat. Nah, lalu lintasnya cukup padat. Nah, itu juga kalau menurut saya konsepnya sudah sangat baik. Tapi sekali lagi saya bilang, nggak bisa kita mengatakan sebuah konsep ini lebih baik dengan konsep yang lain. Gitu. Jadi memang di situ uniknya di situ sebetulnya. Setiap taman memiliki karakteristik tersendiri begitu ya, karena taman tematik gitu ya. Oke Pak Rizky, kita pasti punya 2 segmen lagi untuk kita berbincang dalam podcast TVRI Jawa Barat kali ini. Buat sobat podcast juga nih, jangan kemana-mana ya. Pastikan di like, komen, dan subscribe dulu channel TVRI Jawa Barat. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Oke, baik lagi di podcast TVRI Jawa Barat. Kita masih berbincang nih mengenai pertamanan. Apalagi kota Bandung ya. Banyak sekali taman-taman kota yang memang dimanfaatkan sama warga sekitar untuk berolahraga atau hanya sekedar menghirup udara segar, jalan-jalan, cuci mata, sampai kulineran juga, Pak. Soalnya ayo kalau ke taman biasanya suami olahraga, anak bermain, ayo jajan, Pak. Itu nggak apa-apa ya difungsikan ke misalnya UMKM gitu untuk berjualan di sana, itu nggak masalah Pak? Sebetulnya nggak boleh. Oh sebenarnya nggak boleh ya? Taman itu dari dulu sampai sekarang memang ada aturannya bahwa memang kita tidak dari Perda K3 itu taman salah satu objek atau tempat yang memang tidak diperkenankan untuk berjualan. Iya. Tapi kenyataannya banyak sekali. Betul. Jadi gimana tuh? Betul, gini, jadi penegakan hukum atau penegakan perda terkait itu memang adalah kewenangan dari teman-teman dari perangkat daerah lain. Sebetulnya saya nggak bisa bicara itu ya. Tapi intinya begini, bahwa secara infrastruktur kita menjaga taman seperti itu, dan kita juga ada yang namanya petugas yang namanya Park Ranger ya. Park Ranger itu dia tugasnya membersihkan taman, memelihara taman, terus kemudian melakukan perbaikan terhadap taman-taman yang ada seperti itu. Nah, memang kita akui di beberapa tempat itu kita sudah berupaya maksimal untuk menjaga supaya tidak boleh ada pedagang yang masuk ke sana. Karena memang itu secara aturan tidak diperkenankan. Tapi ya namanya kadang-kadang ya ada saja gitu ya, istilahnya kucing-kucingan kayak gitu ya. Enggak lagi kucing-kucingan deh Pak, udah terbuka banget gitu. Misalnya gini, contoh gini, seperti buktinya Taman Lansia ya, kemarin ada yang ini, nah sampai kita jaga nih, kita jaga, kekuatan kita kan yang menjaganya adalah teman-teman pemelihara taman ya, kita jaga supaya jangan masuk. Begitu sore, udah kembali lagi ya. Ada yang kembali, ada yang seperti itu. Makanya kita selalu bersinergi dengan teman-teman dari Satpol PP, teman-teman dari dinas sosial juga. Kadang gepeng juga kan suka dipakai tidur, taman suka dipakai tidur tuh oleh gepeng, terutama Taman Maluku tuh kadang-kadang ya, kalau malam pas besok pagi tuh kadang-kadang baru pada bangun tuh seperti itu. Nah itu kalau udah itu 3 hari 5 hari hilang, nanti ada lagi. Memang susah gitu ya, kecuali kalau kita jaga 24 jam. Nah cuman memang ya itu tadi saya bilang bahwa kita memang upaya kita sudah maksimal untuk melakukan itu, dan makanya kita selalu bersinergi dengan teman-teman dari Satpol PP ya, intinya yang penegak perda, penegak aturan untuk menindak lagi gitu ya, lebih tegas. Ya, seperti itu. Karena kita nggak punya kewenangan untuk itu. Misalnya ada ini kamu didenda, nggak bisa. Kita sebenarnya yang punya kewenangan ini Satpol PP. Jadi kayak ada misalnya di superhero ringan, tipiring gitu. Tipiring kayak di Taman Superhero gitu kan, itu banyak banget, tidak hanya yang makanan tapi juga ada mainan anak-anak. Ada Satpol PP yang merazia, tapi razia masker, Pak. Ya mungkin sekarang karena COVID lagi naik lagi nih. Ya kita selalu woro-woro selalu ya, intinya di setiap petugas yang ada tuh selalu woro-woro. Cuman memang kadang-kadang kan ya kita juga minta sih kesadaran dari masyarakat ya gitu. Jadi
sebenarnya gini, kalau yang namanya berjualan itu kalau nggak ada yang beli pun nggak akan mau berjualan di situ kan. Iya, tapi pemahaman masyarakat nih sama seperti saya sendiri yang baru tahu, oh ternyata di taman kota nggak boleh Nggak ada boleh. yang berjualan. Untuk itu berarti kontribusi yang kita bisa berikan selaku warga ya jangan membeli begitu ya? Atau gimana? Membeli tapi jangan di taman gitu. Silakan. Pak, saya mau beli tapi nggak di taman gitu Pak ya. Panggil Oke. ke seberang jalan. Aduh, oke, baik. Kemudian ada upaya juga nggak Pak dari Dinas Bapak begitu ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih untuk sama-sama menjaga kebersihan, keindahan tamannya juga seperti apa itu? Iya, pertama jelas kita mungkin kita juga ada media sosial ya, Twitter juga Instagram. Cuman kan memang kadang-kadang media sosial yang seperti itu kurang menarik Kurang kelihatannya dilirik ya, kurang begitu. dilirik ya dibandingkan kalau misalnya Kontennya, selebritis ya, iya. Rafathar lebih laku kelihatannya Oke. kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita memang selalu menyampaikan himbauan-himbauan itu melalui media sosial ya satu. Kemudian juga kita di beberapa tempat kita di taman-taman kita menyampaikan pesan-pesan itu juga baik melalui media yang ada di sana. Kita juga misalnya contoh memasang tempat sampah, tapi ada juga himbauannya seperti Iya. itu. Jadi terus di beberapa titik juga kita pasang pelatnya tidak membuang sampah gitu. Anda keren kalau buang sampah pada Sendiri, tempatnya, ya. seperti itulah kira-kira gitu ya. Tapi Oke. ya mungkin belum ya, artinya ke tingkat kesadaran bahwa mereka tuh butuh taman yang bersih itu kadang-kadang lupa gitu. Ya. Merokok lupa lempar atau makan apa plastiknya buang gitu Oke. kan. Makanya teman-teman tuh ya saya perintahkan juga semua jajaran nggak boleh bosan lah untuk woro atau negur atau menghimbau kepada yang akan berkunjung ke taman. Oke, gitu. baik. Termasuk peraturan merokok di ruang terbuka hijau itu sebenarnya nggak boleh kan Pak merokok atau boleh-boleh saja? Gini, di Bandung itu sebenarnya ada yang namanya Perda KTR ya, Iya. Perda tentang kawasan tanpa rokok. Iya. Nah, memang ada beberapa tempat di ruang terbuka memang boleh Oh, untuk boleh-boleh merokok, aja. tapi bukan berarti di taman ya, maksudnya di beberapa ruang terbuka. Nah, itu memang ada area dan wilayahnya seperti sekolah nggak boleh atau apa segala macam. Nah, termasuk area-area yang memang kita jaga. Nah, itu memang biasanya ada beberapa tempat juga misalnya ada area untuk merokok gitu Ya. disediakan. Tapi kan ya tetap ya kalau kita di Singapura ya kalau kita melihat kan memang betul disediakan, keluar dari itu lupa ya sudah denda kan Oke, gitu. kena tipiring gitu ya. Ya Kenanya piring apa? atau 3 gelas juga ada. Oke, baik. Ngomong-ngomong tentang gelas, saya jadi aus. Kita minum dulu kali ya, Pak ya. Nah, buat sobat podcast TVRI Jawa Barat, jangan kemana-mana. Pastikan Anda nanti balik lagi, nonton lagi tayangan sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channel TVRI Jawa Barat. Ayo istirahat dulu deh, minum dulu. Ayo Pak, kita minum dulu. Oke, sobat podcast TVRI Jawa Barat, kita udah ada di segmen terakhir nih, masih ngobrolin tentang ruang terbuka hijau, tentang pertamanan juga ya, yang pastinya di Kota Bandung banyak banget ya. Dan kita masih ngobrol sama Pak Rizky Kusrulyadi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Nih, sobat podcast TVRI Jawa Barat juga harus lebih aware terhadap ruang terbuka hijau. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan bareng gebetan atau siapapun itu, harus lebih menjaga kebersihan dari lingkungan kita juga. Pak, kita lanjutkan lagi nih Pak ya. Tentu banyak upaya dilakukan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk membuat taman-taman yang ada di Kota Bandung ini terawat, terjaga begitu. Nah, hingga saat ini apa yang perlu ditingkatkan dari taman yang ada di Kota Bandung, dari segi kebersihan dirasa kurang atau seperti apa, dari segi penataannya juga atau gimana nih Pak? Sebetulnya begini, kami sebetulnya kalau dari sisi taman seperti saya sampaikan ya, pembuatan taman itu kan semuanya memiliki konsep yang berbeda. Jadi artinya sebetulnya dari sisi perencanaan kita sudah jelas bahwa taman ini ada taman pasif, ada taman aktif. Taman aktif itu artinya warga silakan bisa mengakses ya. mengakses seperti itu. Tapi kalau taman pasif
wayahna hanya untuk dinikmati Iya, saja. hanya untuk gitu ya. dilihat gitu. Gitu ya, oh keindahannya seperti itu. Jadi sebetulnya karena konsep-konsep itu sangat banyak sekali, dan kami juga bekerja dengan beberapa konsultan yang memang mereka sangat cinta sama Bandung gitu ya. Mereka levelnya udah level mahal tapi berani mau gitu dibayar sesuai aturan yang ada di peraturan yang ada di pemerintah Kota Bandung untuk menyampaikan misalnya ide-ide desain tentang Kota Bandung. Sebenarnya itu kolaborasi kita dengan mereka gitu ya, dengan konsep-konsep itu. Cuman memang yang saat ini sering kita hadapi itu adalah kendala dari satu, ketidakdisiplinan masyarakat, kedua ada saja keinginan masyarakat untuk coret-coret, vandalisme. Dan ini upaya kita adalah kita pasang CCTV di banyak tempat gitu ya, di semua taman itu kita pasang. Kita juga sudah langsung terkoneksi dengan Diskominfo. Jadi artinya itu adalah salah satu upaya kita untuk mencegah itu. Tapi memang yang namanya vandalisme itu seperti apa ya, kita kayak ngejar bayangan gitu, tiba-tiba udah diberesin besoknya ada lagi. Nah, ya itu salah satu upayanya adalah kita, dan Pak pimpinan kita, Pak Wali Kota maupun Pak Sekda menyatakan udah tidak usah segan-segan untuk melaporkan ini ke pihak yang berwajib gitu kan. Kemarin seperti kejadian waktu kemarin ada vandalisme di Jalan Jakarta atau di mana? Oh, Jalan Siwangi. Yang itu mural itu. Oh iya, mural itu. Ya alhamdulillah tertangkap dengan CCTV seperti itu, dan sudah diproses di penegak hukum lah seperti itu ya. Gitu. Nah, jadi ya kita berharap sekali lah bahwa ini kan taman milik warga masyarakat ya, warga masyarakat. Kita sebagai leading sektornya kita berharap sekali dari warga ikut menjaga betul-betul taman-taman yang ada gitu ya, dengan minimal tidak membuat hal-hal negatif lah terhadap taman, minimal itu. Iya. Baik. Nah, ada rencana dalam waktu dekat akan membuka taman lagi atau mungkin menata lebih indah lagi di taman yang mana gitu, Pak? Kita sekarang ini ada 2 proyek ya, sebetulnya ada 2 proyek, yaitu Taman Sister City yang di Jalan Seram, kemudian juga Taman Pandawa. Akan dibuat seperti apa itu? Ya, konsepnya kalau Sister City itu menggabungkan beberapa Sister City ya yang ada dengan yang bekerja sama dengan Bandung, menjadi sebuah tempat lah gitu. Tapi memang itu baru tahap 1, nanti ada beberapa tahapan. Karena kita harus mengatur anggaran yang memang digunakan. Kalau Taman Pandawa itu lebih ke arah skateboard. Ya, seperti itu nantinya gitu. Ada beberapa konsep. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana, sesuai rencana nanti bisa dinikmati oleh warga Bandung setelah awal tahun. Amin, mudah-mudahan nanti awal tahun ya, di tahun yang baru kita punya taman baru lagi untuk dinikmati. Kalau Pak Rizky sendiri seringnya jalan-jalan ke taman mana, Pak? Taman apa ya? Karena semua taman itu punyanya, saya sering semua taman saya sebagai bagian sambil mantau gitu ya. Itu ya semua taman lah saya didatangin gitu ya. Iya. Asal jangan malam-malam aja. Oh gitu. Biasanya yang malam datangnya aneh juga ya, Pak ya. Jangan itu mah tahu apaan, malam gelap-gelap gitu ya. Oke, baik. Memang penataan taman di kota juga perlu ya. Nah, kemudian tadi di perumahan juga itu kan wajib sekali Pak, di perumahan, di komplek perumahan ada taman atau ruang terbuka hijau. Kalau misalnya ada developer yang nakal tidak menyediakan fasilitas itu, dari dinas perumahan ini boleh menegur mereka nggak sih? Jadi begini, bahwa aturannya bahwa setiap pembangunan kompleks perumahan itu mereka wajib menyediakan area publik ya, pasos-pasumnya itu sebesar 30%. Oke, dari luas ya. Nah, tentunya nanti dalam site plan itu kan jelas ada taman, mungkin ya ada jalan, itu bagian dari fasilitas-fasilitas, ada arena bermain dan sebagainya. Dan memang menurut ketentuan bahwa mereka harus menyerahkan itu kepada pemerintah kalau ingin dibantu pemerintah dalam proses pemeliharaannya.
Karena kalau Oh, belum oke. diserahkan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab developer. Oh, Untuk jadi keuntungan pemeliharaannya tuh iya. tanggung jawab developer, Iya. tapi tidak terikat dengan 30% itu. Kalau jadi tanggung jawab developer. Enggak, artinya begini. Pada saat konsep awal desain, site plan-nya itu tetap harus menyertakan bahwa misalnya saya mau bangun 100 unit rumah misalnya, tetap dari luasan yang katakanlah 10 hektar, misal, atau jangan 10 hektar lah, katakanlah 1 hektar, ini tetap 30%-nya itu harus merupakan fasilitas jalan, saluran, taman bermain, sisanya silahkan. Yang 30% untuk unitnya atau apanya gitu. Nah, cuman memang selama itu belum diserahkan, pemerintah kota tidak bisa melakukan proses pemeliharaan jalan, pemeliharaan taman, lampu PJU, nggak bisa. Itu harus diserahkan. Oke, dan itu udah diketahui sama developer semuanya? Sudah. Mereka sudah sangat paham seperti itu. Jadi, sebenarnya mereka sangat terbantu. Mereka udah bangun, iya, betul. unitnya udah laku, tapi mereka masih harus memelihara kan. Nah, cuman memang ada ketentuannya bahwa yang akan diserahkan itu harus dalam kondisi baik. Artinya misalnya mau menyerahkan jalan, nggak bisa jalannya itu renjol gitu. Masih renjol mah tuh bisa gitu ya. Oh, oke. Termasuk kondisi tamannya juga. Sudah benar-benar jadi atau gitu ya. Berubah fungsinya menjadi masjid, seperti itu, atau berubah fungsi jadi kantor RW dan sebagainya. Oke, baik. Pak Rizky Kusrulyadi, terima kasih Pak, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, udah ngobrol bareng di podcast TVRI Jawa Barat kali ini. Jadi kita terbuka nih pengetahuan tentang pertamanan gitu ya. Aku ngajak Sobat Podcast semuanya untuk lebih aware terhadap kebersihan, keindahan lingkungan, termasuk juga taman-taman kota yang sering kita datangi ya. Nah, kalau gitu jangan lupa ini untuk menyaksikan tayangan podcast selanjutnya tentunya dengan tema lainnya yang lebih menarik. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe juga ya. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Bye.